Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk menuntut ilmu tentang perkara yang paling agung dalam agama kita, yaitu salat. Tiang agama dan pembeda antara iman dan kufur. Salawat beriringan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada kesempatan kali ini adalah tuntunan salat sesuai sunnah menurut perspektif madhab Syafi'iyah oleh Fandi Abu Syarifah. Kita akan mencoba memahami bagaimana ulama Syafi'iyah menuntun kita dalam melaksanakan salat sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman yang tertib dan terjaga dalam madhab Syafi'i. Sebagaimana sering dijelaskan oleh para guru kita, bahwa mengikuti sunnah bukan berarti menolak madhab, dan bermadhab bukan berarti meninggalkan sunnah. Madhab Syafi'i justru dibangun atas dasar tadabbur dan tafaqquh terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salat sesuai sunnah dalam pandangan madhab Syafi'iyah adalah salat yang dilakukan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, namun melalui penjelasan dan penataan hukum dari para ulama Syafi'iyah. Niat menurut bahasa adalah al-qasdu, yaitu kehendak hati untuk melakukan sesuatu. Sedangkan menurut istilah fuqaha Syafi'iyah, niat adalah kehendak hati yang disertai dengan penentuan ibadah yang dimaksud. Niat adalah rukun pertama di dalam salat berdasarkan keumuman hadis Amirul Mukminin dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Setiap amalan sah atau tidaknya tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi niat bukan sekedar ucapan di lisan, tetapi gerak hati ketika hendak memulai ibadah. Dalam mazhab Syafi'i, niat harus bersamaan dengan takbiratul ihram, bukan sebelumnya atau setelahnya. Inilah yang disebut dengan muqaranah, menyertakan niat dalam takbiratul ihram, agar awal ibadah benar-benar dimulai dengan kesadaran dan keikhlasan. Para ulama Syafi'iyah membagi niat menjadi dua jenis besar. Yang pertama adalah niat al-maqsudah, yaitu niat yang dimaksudkan secara khusus, dan niat ghairu maqsudah, niat yang tidak dimaksudkan secara khusus. Niat maksudah yaitu niat untuk ibadah yang dimaksudkan secara khusus, seperti salat fardu atau salat sunnah yang memiliki sebab khusus. Misal, salat yang dimaksudkan secara khusus seperti salat witir. Jika seseorang meniatkan salat secara mutlak, maka tidak sah dan tidak mendapatkan pahala. Niat ghairu maksudah, niat yang tidak dimaksudkan secara khusus, yaitu salat yang tidak dimaksudkan secara khusus, yang terpenting terlaksananya salat, seperti tahiyatul masjid, istikharah, ihram,
Jika seseorang meniatkan sholat secara mutlak, maka tetap sah dan mendapatkan pahala sholat sunnah mutlak. Namun, jika ia ingin mendapatkan pahala sholat tersebut secara khusus, maka disyaratkan untuk meniatkan jenis sholat tersebut. Madhab Syafi'i menganjurkan melafalkan niat di lisan sebagai bantuan bagi hati, bukan sebagai syarat sah. Sebagaimana para ulama Syafi'iyah menyebutkan, di antaranya adalah Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam Al-Majmu', disunahkan melafalkan niat sebelum takbir agar hati lebih mudah mengingat apa yang diniatkan. Namun, yang wajib tetap niat di dalam hati. Bila seseorang lupa melafalkan tapi hatinya berniat, maka salatnya sah. Pada salat sunnah terikat dengan waktu atau salat muaqqatah atau sebab tertentu seperti sunnah rawatib duhur atau idul fitri atau idul adha, maka wajib meniatkan dua hal. Yang pertama adalah perbuatan salat, fi'il, usalli, dengan mengatakan saya salat, usalli. Kemudian ta'yinul fi'il, jenis salat, salat Aidil Adha, usalli salat Aidil Adha. Pada salat fardu, baik fardu ain seperti salat 5 waktu atau fardu kifayah seperti salat jenazah, maka wajib meniatkan 3 hal. Yang pertama adalah fi'il, perbuatan salat. Yang kedua adalah jenis salat, ta'yinul fi'il. Dan yang ketiga adalah kefarduan salat. Maka kita ucapkan usalli salatal asri fardan lillahi ta'ala. Sekali lagi, pada salat fardu, baik fardu ain seperti salat 5 waktu atau fardu kifayah seperti salat jenazah, maka wajib meniatkan 3 hal. Yang pertama adalah perbuatan salat dengan mengucapkan usalli, kemudian jenis salat dengan mengucapkan salat al-asri, dan kefarduan salat yaitu fardan lillahi ta'ala. Masalah, apakah disyaratkan meniatkan jumlah rakaat? Penyandaran salat kepada Allah termasuk salat tersebut ada atau qadha? Jawabannya tidak disyaratkan, namun disunnahkan sebagai pembeda dengan yang lainnya. Apabila seseorang meniatkan ada, namun ternyata waktu salat sudah habis, maka salat sah dan terhitung sebagai qadha. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari pembahasan ini kita belajar bahwa niat adalah ruh ibadah. Dalam mazhab Syafi'iyah, niat menjadi penentu apakah ibadah kita tertuju kepada Allah atau tidak. Dan pengajaran niat seperti ini tidak menyalahi sunnah, justru menegaskan ketelitian ulama dalam menjaga keabsahan ibadah umat. Semoga kita termasuk orang-orang yang menegakkan salat dengan niat yang benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW dan penjelasan para ulama yang lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.